Tapi Umar radhiyallahu anhu pernah di zaman khilafahnya beliau itu keliling-keliling kota Madinah cari, ya setiap malam sebelum tidur cari apakah masih ada masyarakat yang butuh bantuan atau tidak, gitu kan? Setiap malam. Dan ini terbentuk karena Nabi SAW yang mengajarkan kepada dia untuk berbuat adil. Dan Umar menyebutkan statement bahwasanya dia termotivasi untuk ya tidak berlaku zalim atau malah berlaku adil dengan masyarakatnya karena adanya hadis Nabi SAW yang mengatakan 7 golongan yang Allah naungin pada hari kiamat. Tidak naungan kecuali yang pertama adalah pemimpin yang adil. Jadi Umar di sini mencari poin itu. Bagaimana dia adil? Nah, salah satu cirinya adalah beliau tidak pernah tidur malam hari letakkan kepalanya di ranjang kecuali beliau sudah pastikan, gitu kan, tidak ada lagi masyarakatnya yang butuh dengan beliau. Keliling dulu kota Madinah, masih ada nggak yang sedih, yang nangis, yang butuh, yang segala. Satu hari pernah 3 hari Umar sakit, tidak bisa keluar dari kota Madinah, tidak bisa keliling malam hari gitu. Habis sholat isya beliau keliling. Dan cirinya beliau selalu jalan sendiri dan bawa cambuk, gitu kan. Cambuknya itu untuk mencambuk orang-orang yang begadang tanpa sebab. Itu Umar lakukan tuh. Jadi kalau ada orang-orang kumpul di jalan, kemudian ditanya sama Umar, kenapa kalian kumpul-kumpul? Kalau alasannya tidak jelas, misalnya bukan karena ada kejadian orang meninggal, kejadian orang sakit yang sesuai dengan syar'i, cuma ngumpul untuk ngobrol-ngobrol, dicambukin sama Umar. Umar mengatakan, pulanglah dan tidurlah. Apakah kalian omong kosong sehingga kalian kehilangan sholat malam dan sholat subuh kalian? Tidak ada gunanya gitu, dicambuk sama Umar. Nah, Umar juga keliling cari siapa kira-kira orang yang butuh bantuannya. Setelah 3 hari sakit, hari keempat Umar keluar dan beliau lihat di kejauhan kota Madinah ada api unggun. Lalu beliau dekati, ternyata ada seorang ibu yang sedang menangis. Dan di sebelahnya ada anaknya 3 orang, yang 2 nangis, yang 1 tidur. Dan di sebelah anak ini ada panci yang sedang dipakai masak. Umar bertanya, wahai amatullah, wahai hambanya Allah, apa yang kau lakukan? Kata ibu tersebut, saya sedang masak batu. Saya sedang masak batu. Jadi dibuka pancinya di batu. Kenapa anda masak batu? Kata Umar. Dia bilang, anak-anak saya sudah 3 hari lapar, nggak punya makanan, gitu kan? Dan pemimpin negara ini tidak perhatikan kami. Dia tidak tahu kalau Umar ini adalah rajanya, gitu kan? Dia bilang pemimpin negaranya tidak perhatikan kami, gitu kan? Dan saya masak batu supaya anak-anak saya mengira saya masak makanan, capek menunggu, akhirnya mereka tertidur. Supaya begitulah 3 hari saya lakukan. Maka Umar pun tidak banyak bicara, langsung ke Baitul Mal, mengambil gandum, mengambil kebutuhan-kebutuhan makanan, mengambil pikul dengan pundaknya. Dalam beberapa athar disebutkan bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari datang kepada Umar, sahabat Nabi yang lain, berkata, wahai Amir Mu'minin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, apa yang anda lakukan? Kenapa mikul-mikul barang malam-malam? Biar saya bantu. Kata Umar, apakah kau ingin memikul dosaku hari kiamat? Itu artinya ini tugas saya. Maka Abu Musa penasaran, ada apa nih? Diikutin dari belakang. Sampai ke rumah ibu janda tadi, bukan di rumah ya, di pinggir jalan gitu kan. Lalu Umar datang lalu memasakkan gandum, membuatkan makanan, sudah masak semua, Umar masak sendiri dengan tangannya. Abu Musa diam. Lalu disuruh bangunin anak-anak tadi yang lapar, disuapin semua sudah kenyang, ibu ini dimakan makanan, kasih makanan sampai kenyang, dikasih sisa berapa karung gandum tadi itu dikasih dibekal buat kamu. Lalu ibu itu karena senangnya bilang begini, kalau pemimpin negara seperti anda, gitu kan, maka tidak ada orang yang lapar gitu. Umar senyum saja. Abu Musa langsung dekatin, mengatakan, wahai ibu, apa kau tahu siapa tadi yang buatin kamu makanan? Dia bilang, saya tidak tahu, orang ini baik sekali. Kata Abu Musa, itulah Amir Mu'minin, itu Umar bin Khattab yang terkenal. Ibu ini langsung datang mengatakan, maafin saya memang pendatang dari luar Madinah, ya kan? Jadi selama 3 hari ini saya tinggal di Madinah, tapi tidak ada karena dia di pinggir kota Madinah dan malam hari, gitu kan? Dia tidak, orang tidak tahu keberadaannya, dan memang Umar lagi sakit. Maka dia anggap tidak ada yang bantu gitu loh, tidak ada yang bantu dia. Maka dia bilang, saya memang pendatang. Lalu Umar mengatakan, saya sakit selama 3 hari, saya tidak tahu. Tapi seperti itulah bagaimana terbentuk karakter-karakter ini. Mereka dapat jaminan surga karena mereka berbuat seperti ini. Mereka peduli dengan kehidupan. Jadi kehidupan dunianya berisi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang sifatnya untuk dipanen di akhirat.